Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama saat ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kemudahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Pesisir, Bapak Arizal SPD, dan yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru serta staf karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Kuala Pesisir yang telah berhadir pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Arizal SPD, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Desi Hasuti selaku penyanyi materi ataupun calon guru penggerak yang akan menampilkan aksi nyata pada diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kuala Pesisir. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu,
para wakil kepala sekolah, para wali kelas, kepala lab, kepala pustaka, ketua jurusan, ketua prodi yang telah berhadir pada ruang Dewan Guru yang berbahagia ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik memiliki karakter yang kuat, berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi mustahil bila kita mengharapkan budaya positif ini tanpa ada lingkungan sekolah yang positif. Jadi semuanya harus positif, mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, semuanya. Kemudian salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah kita. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan pada motivasi dari internal. Hari ini kan kita lihat anak-anak kita masih melihat disiplin itu ketika ada guru ataupun piket ataupun siapa ataupun, jadi belum ada dari internalnya, masih faktor eksternal. Nah, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, tapi di sini lebih kepada pembiasaan positif. Namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman, atau sering juga kita dengar dengan punishment and reward. Jadi tidak sedikit siswa yang mereka berlaku seperti itu untuk menghindar dari punishment dan melakukan sesuatu mengharap reward diberikan. Nah, model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai maaf kita bilang kadang-kadang sebagai pembuku dan membuat siswa merasa bersalah. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari internal, bukan lagi dari eksternal. Siswa memiliki disiplin berarti mampu bertanggung jawab mereka. Sekurang-kurangnya apa? Terhadap apa yang mereka lakukan. Bagaimana peran kita sebagai pendidik di sini dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa, sehingga siswa mampu mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, dalam hal ini kami mengajak kepada rekan-rekan guru yang lain, apabila nanti dibuka calon guru penggerak angkatan 12 ya. Nah, yang sedang berjalan ini angkatan 11. Nah, jadi di angkatan 12 kami mengajak kawan-kawan untuk ikut menjadi bagian daripada agen perubahan ini, menjadi bagian daripada guru penggerak, di mana zaman sekarang menuntut guru itu mampu memerankan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi semoga dengan adanya diseminasi ini, kawan-kawan guru yang lain juga terpacu untuk menjadi bagian daripada guru penggerak. Dan dalam diskusi ini nanti kita akan mengambil hal-hal positif yang bisa kita anut secara bersama dan akan kita putuskan dan insya Allah bisa untuk kita terapkan
demi membangun yang namanya budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kuala Pesisir. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada Bu Desi dalam hal ini akan memaparkan destinasi budaya positif, dan kepada rekan-rekan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sepatah pepatah kata pada acara Destinasi Budaya Positif. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada acara kita hari ini, yaitu Destinasi Budaya Positif oleh Ibu Desi Hasuti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nagan Raya. Kepada Ibu Desi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta seluruh dewan guru yang telah berhadir pada acara diseminasi budaya positif hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu, saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak dan sudah sampai pada modul budaya positif. Nah, pada modul budaya positif ini, saya memperoleh begitu banyak ilmu dan wawasan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, baiklah, karena saya merasa ilmu ini sangat penting, materi budaya positif ini sangat penting, jadi saya merasa supaya materi ini disebarluaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Nah, karena saya merasa itu ilmu yang sangat luar biasa ya. Jadi ada perubahan paradigma ketika saya belum belajar tentang budaya positif, kemudian setelah saya belajar itu mengalami perubahan paradigma pada diri saya sendiri. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan memaparkan. Nah, ada 6 topik. Ada 6 topik yang saya pelajari pada disiplin positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Nah, pada paparan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan pemantik hari ini, saya minta tolong bisa berpasangan berdua seperti ice breaking ya. Kita buat kegiatan terlebih dahulu berpasangan. Bu Del bisa berpasangan dengan Bu Emma, Bu Mai dengan Bu Ayu, kemudian Ratna dengan Bu Winter. Nah, jadi boleh ke depan boleh juga. Nah, kalau berpasangannya jelas lagi bahaya kan? Nah, baik, Ibu Ratna bayangkan memiliki sebuah benda berharga di tangan ya. Ibu Ratna sebagai posisi BA ya, sebagai posisi A. Jadi
Seorang A memegang sebuah benda yang sangat berharga. Begitu juga dengan Ibu Ayu sebagai A, Ibu Del sebagai A. Nah, di tangan Bu Ratna, di tangan Bu Ayu, di tangan Bu Del, bayangkan memiliki benda berharga, apa diambil orang? Jadi digenggam. Nah, selanjutnya yang sebagai D adalah Bu Ida, Bu Mai, dan Bu Emma. Bayangkan ingin membuka kepalan tangannya Ibu Ratna ini. Nah, coba siapkan. Apakah mau dipertahankan bagi yang A atau mau dikasih? Tergantung yang dibayangkan ya. Ya, bayangkan apakah mau dikasih ataupun tidak. Jadi coba bayangkan ya, bagi Ibu Ratna bayangkan. Kita sama Bu Intan, kira-kira benda itu dikasih atau tidak? Kalau tidak dikasih berarti kita dikasih. Ya baik Bu. Sudah ya, sudah dibayangkan tadi kan? Ya, responnya apakah dikasih atau tidak sudah ada respon ya? Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah melihat peran A dan peran B ya. Tadi yang peran A itu berusaha sekuat tenaga untuk di tangan peran A itu ada sebuah benda berharga ya, dan peran B itu berusaha untuk mengambilnya. Nah, tadi ada di mana respon Bapak? Ibu yang tadi. Kira-kira yang A, mana yang A tadi? Ibu Ratna, Bu Ayu dan Bu Del. Kira-kira dikasih tidak? Oh tidak, oh yang tidak, boleh kasih komentarnya. Saya tidak memberikan karena itu sangat berharga bagi saya. Terima kasih Bu Dewi. Kalau yang tidak, apa yang berharga Bu ya? Kalau saya tadi memberikan kepada yang B, kenapa? Itu memang sangat berharga. Karena yang saya pegang misalnya ilmu, saya berikan karena semakin dibagikan semakin bermanfaat. Itu alasannya. Terima kasih Ayu, alasannya bagus sekali. Oh ya, baiklah. Jadi tadi kan ada yang memberikan dan ada yang tidak memberikan. Nah, jadi ternyata yang B ya, yang B tidak bisa mengendalikan yang A ya, tidak bisa. Yang B itu kepingin yang A kasih misalnya, tapi ternyata tidak dikasih. Nah, jadi baik kita memberikan atau tidak itu berarti kontrolnya ada pada diri kita. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi ya, pertanyaannya sudah. Nah, ini karena jawaban dari yang tadi bervariasi. Nah, menurut Stephen R. Covey itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sebelum saya mempelajari budaya positif, itu saya sering menggunakan stimulus respon ya. Nah, di sini sering kali kan kita terhadap murid ya, terutama kadang-kadang kalau kita menemukan murid yang tidak mau menurut sama kita langsung emosi gitu, langsung emosi berpikir kok murid ini tidak mau menurut sama saya seperti itu. Jadi di sebelah kiri ada stimulus respon, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah teori kontrol. Nah, jadi dulunya kita berpikir bahwa realitas kita sama, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian dulu kita berpikir semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
dengan dunia. Nah, sekarang makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kita ingin, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita ingin memiliki murid-murid yang memiliki disiplin. Tetapi disiplinnya itu hadir karena dari motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan disiplin karena dia takut akan hukuman ataupun untuk supaya menghindari hukuman ataupun dia ingin mendapat penghargaan, ya. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi kedua pakar pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dan Dian Boston, itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, tujuan kita membuat anak-anak itu disiplin adalah untuk supaya mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan disiplin positif, ya, dan nilai-nilai kebaikan. Sekarang yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu biasanya dipengaruhi oleh 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika ada anak yang disiplin, itu kadang-kadang dia karena menghindari hukuman seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada anak yang disiplin cuma supaya dia ingin mendapat penghargaan dari guru seperti itu. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini pengertian antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dia bersifat biasanya itu bersifat tidak terencana, ya, atau biasanya tiba-tiba. Jadi anak atau murid biasanya tidak tahu bahwa dia akan dihukum. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, biasanya dari guru seperti itu. Dan biasanya hukuman ini dia seringnya menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Kalau konsekuensi, bagaimana konsekuensi itu? Dia sudah terencana, ya, atau sudah disepakati antara guru dengan murid. Nah, seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini juga saya belajar ada istilah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada
seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini dia yang paling bagus untuk kita terapkan pada disiplin positif, yaitu restitusi. Kalau yang tadi kan hukuman atau konsekuensi itu kurang tepat kita lakukan. Nah, kalau restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang ketiga ada faktor yang ketiga itu yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi kita udah belajar tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tadi ada motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Dan saat ini yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, biasanya, kenapa ya kita disebutnya keyakinan kelas, yaitu bukan peraturan kelas? Nah, seperti itu. Kalau keyakinan itu kita mengajak siswa ya, biasanya keyakinan itu disusun antara guru bersama murid, itu sepakat membuat sebuah keyakinan. Jadi kita menanyakan sama murid apa keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya sudah membuat di kelas 10 PB2. Saya buat, jadi saya memberikan ini ya kepada siswa. Satu orang boleh menuliskan satu keyakinan kelas. Jadi mereka menuliskan kebajikan apa yang ingin mereka lakukan di kelas, begitu. Jadi kemarin sudah saya dapatkan ada 6 keyakinan kelas di kelas 10 PB2. Yang pertama ada bertanggung jawab, kemudian disiplin, tepat waktu, kemudian ada menghargai teman, kemudian ada bertanggung jawab ya, menjaga kebersihan. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Jadi biasanya keyakinan kelas ini bukan kita tanya dulu sama anak-anak inginnya seperti apa di kelas. Ada yang menjawab, Bu, saya nggak mau bising kayak gitu. Ataupun ada yang menjawab, Bu, saya nggak mau jika sering dibully kayak gitu kan. Nah, kalau tidak ingin dibully itu berarti mereka meyakini bahwa sesama teman itu saling menghargai ya. Jadi di situ ada nilai kebajikan, yaitu nilai saling menghargai. Nah, dari situ kita jadi untuk pertanyaan yang kedua itu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas itu supaya nantinya ada ini ya, untuk pola ukurnya, yaitu. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan, itu nanti bisa kita ingatkan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi kenapa tadi dibilang keyakinan ya, bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada tahapan menciptakan program kebajikan. Ada 4 cara di sini ya. Yang pertama, kita buat dulu daftarnya. Kemudian bisa kita tentukan nilai kebaikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian juga sempurnakan lagi beberapa daftar nilai-nilai kebaikan. Baru kita buat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan kelas. Nah, di sini juga ini caranya ya, pembentukan keyakinan kelas. Tapi kalau membuat keyakinan kelas biasanya itu memang tidak terlalu banyak, supaya mereka juga ingat keyakinan kelas. Biasanya tidak terlalu banyak dan kata-katanya itu tutup dengan
nilai-nilai kebajikan aja gitu. Kayak contohnya profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu termuat 6 keyakinan kelas. Nah, pada modul yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini mohon perhatian sejenak Bapak dan Ibu, ada sebuah pertanyaan pemantik. Sebuah pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi ada seorang guru kelas 2 SD yang sedang menghadapi masalah. Muridnya yang bernama Doni sering minta bekal makan temannya secara paksa. Nah, bagaimana kira-kira apa alasan Doni? Nah, kalau misalnya ibu-ibu menjadi Ibu Ambar, apa yang akan ibu lakukan? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, baik, Ibu Maisa. Saya coba jawab. Baik, saya coba jawab. Kalau saya menjadi Ibu Ambar, saya akan menanyakan dulu kenapa makanannya Doni, kenapa makanannya temennya diambil sama Doni, alasannya apa? Jadi seperti itu. Setelah kita tanyakan alasannya, mungkin nanti kita akan mengarahkan anak-anak mengarahkan Doni bahwasannya hal seperti itu merugikan temannya, gitu. Jadi alangkah baiknya dilakukan dengan hal yang baik. Atau kalaupun ada yang bisa diselesaikan dengan ibu guru, diselesaikan dengan ibu guru, gitu Bu. Kira-kira Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Maisara atas jawabannya ya. Jadi tadi kalau menurut Bu Mai, guru tadi itu sikapnya itu nanya dulu ya Bu Mai ya. Bertanya dulu kepada Doni alasannya. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira ada yang lain? Ada? Ya baiklah. Jadi ini kan kalau kita lihat ya Ibu dan Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kasusnya ini kan berarti Doni ini, tapi benar yang seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Maisara ya. Jadi kita selaku guru kita tanya dulu apa alasan dia, mengapa dia berbuat seperti itu. Karena ternyata setiap perilaku siswa, baik itu baik ataupun perilaku yang jahat sekalipun, itu karena memang ada alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kalau kayak kasus Doni ini, itu dia bisa bervariasi jawabannya ya. Kalau saya telah belajar ada 5 kebutuhan dasar manusia, nanti akan kita pelajari. Jadi jawabannya itu bisa sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tersebut. Misalnya Doni bisa saja dia menjawab, Bu, saya ngambil punya teman karena saya lapar. Nah, berarti kalau dia lapar itu dia sudah ingin memenuhi kebutuhan, yaitu yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu tersangkut dengan seperti makanan, rumah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dia menjawab, Bu, saya hanya iseng aja, senang aja saya melihat teman yang tersisa dengan ulah saya, kayak gitu misalnya. Berarti ulah Doni ini itu dipengaruhi oleh dia kepingin apa Kak Jo? Saya
ya dia membuli teman kayak gitu. Kadang-kadang dia senang melihat temannya yang sudah dibully itu apa ya, wajah temannya mungkin lucu di mata dia kayak gitu. Jadi dia dia melakukan kesalahan itu kayak gitu. Jadi iseng aja. Kalau kita tanya salah satu gurunya, kita tanya, dia menjawabnya seperti itu, saya iseng aja bu. Nah itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah kalau misalnya Doni ini menjawab, saya bosan bu, kalau lauk saya itu aja. Jadi saya kepingin lauk yang lain dari teman-teman. Nah berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan kayak gitu. Dia ingin beda lah, jangan itu terus kayak gitu ya. Iya. Ataupun dia menjawab seperti ini, misalnya Doni menjawab, saya ingin diperhatikan oleh orang tua bu. Nah kayak gitu. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan perhatian ataupun kasih sayang. Nah seperti itu ya ibu. Jadi setiap perilaku ya, setiap perilaku manusia, jadi tidak hanya sekedar murid aja, kita pun orang dewasa juga seperti itu. Jadi semua perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Nah ini dia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah ini menyangkut dengan seperti yang tadi saya bilang, fisik, kemudian makanan seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Ini biasanya berhubungan dengan sosial. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah kadang-kadang kan ada siswa yang jahat banget kayak gitu kan. Jadi itu kadang-kadang dia memang ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa kayak gitu. Yang suka bully itu pasti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kesenangan dan ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kalau kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan kebutuhan bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kasih sayang itu biasanya mereka ingin diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya kalau misalnya dia anak yang pintar, biasanya dia memang ingin kita akui, wah kamu hebat gitu. Itu ada rasa puas di dalam dirinya. Karena kebutuhan dia untuk diakui, penguasaan dia itu terpenuhi. Tapi ada juga anak butuh untuk diakui seperti itu, butuh dia ingin juga dibanggakan, tapi dia nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Nah inilah yang sering membuat dia sering suka gangguin temannya itu, ataupun suka bully temannya, ataupun menjadi penguasa kayak gitu. Nah itu supaya dia terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Nah kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini biasanya anak-anak yang nggak suka lagi diatur-atur oleh orang tuanya, kepingin mandiri. Kemudian ini kesenangan tadi, yang seperti saya sampaikan tadi ya, ada yang anak-anak ingin mencari kesenangan aja dia berbuat seperti itu. Nah dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini ada sebuah tempat ya di dalam pikiran kita tuh senang gitu dengan kita melakukan aktivitas yang memang bagi kita aktivitas itu menyenangkan gitu. Itu adalah dunia berkualitasnya kita gitu. Jadi memang ada satu tempat, enggak dia kayak memori foto ya khusus kayak gitu. Pasti kita kan punya ya, nggak menurut kok ini kita sendiri juga punya gitu. Kesenangan yang memang membuat kita rasanya berharga ya kan, berkualitas. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas 4 modul ya. Ini modul yang kelima itu ada restitusi, 5 posisi kontrol.
Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan contoh dari kelima posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya baik Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bersama contoh dari kelima posisi kontrol guru. Nah, kalau tadi ada posisi penghukum ya. Posisi penghukum ini itu biasanya ditunjukkan dengan suara yang keras, nada menjatuhkan, seperti itu, menyakiti secara fisik ataupun dengan kata-kata. Kemudian posisi yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah ini, guru sebenarnya nadanya itu tidak marah ya, tapi dengan nada yang lembut, namun tetap menyakiti perasaan siswa tadi, karena guru tersebut juga menyalahkan menggunakan kata-kata yang bisa membuat siswa merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Nah, posisi teman ini sebenarnya baik. Namun kalau posisi teman itu ada positif dan negatifnya. Positifnya memang anak merasa nyaman terhadap guru, merasa nyaman, namun dia tidak bisa mandiri. Akhirnya tergantung kepada guru tersebut, bergantungan pada guru tersebut. Dan posisi negatifnya ya murid tersebut menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Dan murid ini hanya berbuat baik jika pada guru-guru yang dianggap sebagai temannya aja, seperti itu. Jadi dia tidak mandiri ya. Kemudian tadi yang keempat ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya, tapi kalau posisi pemantau itu biasanya guru itu sudah membuat kesepakatan konsekuensi ya terhadap murid. Jadi pemantau ini tegas seperti itu, tegas dia melihat data yang ada, misalnya terlambat ya terlambat berarti seperti itu. Tapi
bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk kedepannya. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini guru mengajak murid itu untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin murid akan benar-benar ya menjalankan diskusi positif itu berasal dari motivasi di dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Jadi bukan motivasi eksternal yang dari luar. Nah, untuk selanjutnya posisi kontrol ini itu dicetuskan oleh Diane Gossen ya di dalam bukunya Restitusi School Disiplin. Nah, menurut Diane Gossen ini, Diane Gossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi dari Gossen ini mengemukakan seperti itu ya. Jadi siswa itu memang harus menjalankan disiplin itu secara positif, harus punya motivasi dari internal, dari dalam diri dia sendiri, bukan karena faktor eksternal. Dari kelima posisi kontrol guru tadi, berikut ini adalah contoh-contoh ucapan dari kelima posisi kontrol tadi. Kalau pembuat merasa bersalah itu ucapan guru itu sering seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kalimat pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau penghukum itu ucapannya sering seperti ini ya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu contoh dari penghukum. Kemudian kalau teman, ini contohnya seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, jadi muridnya hanya mau membantu itu aja atau bapak itu aja. Kemudian kalau pemantau, nah ini pemantau mungkin agak tegas ya, sedikit tegas, hanya belum sempurna. Jadi kata-katanya yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini dia posisi manajer yang diharapkan bisa dapat kita terapkan dalam kita mendidik murid-murid kita di kelas ataupun di sekolah. Nah, jadi kalau posisi manajer ini sering berkata ya, apa yang kita yakini. Begitu. Tadi kan kita udah membuat keyakinan kelas ya. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kembali terhadap nah, jadi kita tanyakan pada murid apa yang kita yakini. Jadi kita yang tadinya waktu kita membuat keyakinan kelas, kita sudah memberikan pemahaman kepada murid bahwa dia harus meyakini hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau posisi manajer, pertanyaan seperti itu, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini murid diajak untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, modul yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution,
telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Nah, berikut ini ada video contoh dari penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif.
Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, tadi kita telah menyaksikan bersama tentang contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya baik, Bapak Ibu, tadi ada tiga tahap ya dalam didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Jadi di teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat tadi guru tadi itu kan bertanya kepada siswa yang bermasalah tadi tentang bahwa kita semua memang memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas siswanya dulu, kayak gitu, supaya dia bisa lebih tenang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika siswanya datang, itu kita jangan langsung bertanya, tapi kita menstabilkan identitas dulu. Kita berkata bahwa tidak apa-apa berbuat kesalahan, karena semua manusia juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita melakukan menstabilkan identitas, selanjutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi lagi tindakan dia yang salah, tindakan murid tersebut yang salah. Jadi kita tanya lagi kepada murid tersebut, pasti kamu punya alasan kenapa membuat kesalahan, kayak gitu. Kita bertanya kepada dia alasan dia membuat masalah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, pada saat kita sudah menstabilkan identitas dia, kemudian kita sudah memvalidasi tindakan murid yang bersalah, baru kemudian kita menanyakan keyakinan terhadap murid tersebut. Karena kita tanya kepada murid apa keyakinan yang kita yakini, gitu. Di sini keyakinannya maksudnya yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati di kelas atau di sekolah. Nah, jadi dari situ nanti ini menurut teori kontrol, dengan kita menanyakan keyakinan, berarti kita semua memiliki motivasi internal seperti itu. Jadi nantinya diharapkan murid yang memiliki kesalahan tadi itu murid tersebut bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan motivasi dari dirinya, dari dalam motivasi intrinsik. Nah, ini dia gambar segitiga restitusi. Jadi pada dasarnya itu ada menstabilkan identitas. Ini kalimatnya ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kita mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada sisi yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah kita bisa berkata kepada murid, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada sisi yang ketiga baru kita
menanyakan keyakinan, baru kita menanyakan keyakinan. Bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi pada murid kita bertanya. Misalnya muridnya tidak mau mendengar kita ya, jadi kita harus bertanya, kamu di masa depan ingin menjadi diri yang seperti apa? Jadi dia pun bisa berpikir, iya ya, saya mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita jawab, setelah murid menjawab, lalu kita melakukan pertanyaan-pertanyaan lagi yang memang itu jawabannya dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, akan dibuka sesi pertanyaan untuk dua orang penanya. Silakan. Boleh Bujar. Yang ingin saya tanyakan adalah di antara apakah ada perbedaan di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tersebut? Kayaknya saya kurang paham. Baik Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan dari Bu Del. Jadi apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Jadi kalau hukuman itu biasanya guru yang sering memberikan ya hukuman tersebut. Jadi tindakannya itu bisa tiba-tiba tidak ada perencanaan. Kemudian hukuman ini juga cenderung menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, seperti itu. Jadi di sini kadang-kadang tuh murid tidak tahu ya bahwa akan diberikan hukuman kayak gitu. Jadi kalau hukuman itu memang dari guru kayak gitu. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah sepakat antara siswa dengan guru. Misalnya kayak gini, misalnya siswa terlambat masuk ke kelas selama 20 menit. Kita udah menyepakati bersama siswa bahwa konsekuensi dari siswa yang datang terlambat itu akan tidak boleh keluar kelas ketika sudah bel pulang misalnya, ataupun sudah bel istirahat. Jadi dia tetap di kelas untuk menyelesaikan pelajaran yang tertinggal tadi. Itu biasanya konsekuensi sudah kita sepakati dengan murid, gitu. Jadi ada perbedaan antara hukuman konsekuensi. Jika restitusi inilah yang yang dianjurkan. Restitusi itu adalah sebuah pengelolaan untuk murid bisa menyelesaikan permasalahan pada dirinya seperti itu. Jadi murid kita tanya dulu seperti tadi ya, segitiga restitusi, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tanya keyakinan kelas, itu kemudian baru kita tanya kita validasi dulu tindakan murid yang salah, kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika restitusi kita sudah membuat dengan murid itu sudah membuat kesepakatan ya tentang keyakinan yang diterapkan di dalam kelas seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua mungkin ya, silakan Ibu. Baik, Bu Desi, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menerapkan restitusi itu? Terima kasih Ibu Inter atas pertanyaannya. Jadi cara kita menerapkan restitusi tersebut seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, itu ada tahapan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan restitusi, yaitu pada sisi yang mendasar itu ada menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang berperilaku melanggar peraturan, seperti itu kita panggil murid tersebut,
Kemudian setelah kita bertemu, kita stabilkan dulu identitas murid tersebut. Kita ucapkan bahwa berbuat salah ini tidak apa-apa, karena memang semua manusia pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, baru di sisi yang kedua itu ada namanya validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama anak tersebut, apa alasan mengapa anak tersebut membuat kesalahan yang dilakukan gitu. Misalnya seperti tadi contoh Naren kan terlambat gitu. Katanya kenapa bisa terlambat, alasannya apa? Nah setelah dia mengungkapkan alasannya, baru yang terakhir, langkah yang terakhir pada sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini kan restitusi yang tadi yang sudah kita sepakati ya pada murid, bahwa kita memiliki keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi menanyakan keyakinan nilai-nilai kebajikan apa yang mesti kita lakukan, kemudian kedepannya murid tersebut ingin menjadi apa gitu. Jadi dia punya penyelesaian terhadap dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian pemahaman diseminasi pemahaman budaya positif yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga pemaparan yang diberikan oleh Bu Desi bermanfaat untuk kita semua. Saya Rina Meliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita membuat sebuah keyakinan kelas. Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah. Ya, jadi keyakinan kelas itu hampir-hampir sama ya dengan peraturan kelas ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk kita laksanakan. Seperti itu. Jadi ada kesepakatan di dalam kelas kita agar kita menjalani keyakinan kelas ya. Apa tujuan dari keyakinan kelas ini? Supaya kita nyaman dan aman saat belajar. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya ini ada post-it, ya kan? Jadi ini berikutnya nanti Ibu akan membagikan post-it ini satu orang satu. Jadi nanti kalian tulis kalian inginnya di dalam kelasnya itu seperti apa, kayak gitu. Contoh nih misalnya menghargai teman, kayak gitu, supaya tidak mengganggu teman ya. Karena kalau
Tidak boleh berisik saat proses belajar. Tidak boleh ngomong. Tertib dan menjaga kebersihan kelas. Saling menghargai teman. Menghormati sesama teman. Menghargai teman. Tidak boleh menjelekkan teman. Tidak boleh tidak membuli teman. Menghargai satu sama lain. Kompak saat kerja kelompok atau gotong royong. Jadi dari ini kan ada yang mirip-mirip ya, seperti menghargai teman dengan saling menghargai, saling kerjasama ya. Jadi di sini Ibu tarik kesimpulan. Yang pertama adalah saling menghargai ya. Nah, saling menghargai. Untuk saling menghargai di sini kita berarti tidak boleh saling mengejek antar teman, tidak boleh membuli teman. Nggak hanya dengan teman ya, tapi dengan guru juga ya. Jadi saling menghargai, baik terhadap teman maupun guru. Ya. Kemudian ada bekerja sama kan? Ya. Nah ini bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama misalnya nanti ketika ada diskusi itu bisa bekerja sama. Kemudian seperti piket ya, membersihkan kelas itu kan bekerja sama ya. Jangan nanti ada yang kerja, ada yang hanya duduk-duduk aja, ya kan? Nah ini kayak kalian yakini ya bahwa di kelas harus ada bekerja sama. Nah saling kerja sama, saling menghargai teman, saling tolong menolong. Saling tolong menolong juga termasuk bekerja sama itu ya, saling tolong menolong. Kemudian tidak boleh berisik saat proses belajar. Ini bertanggung jawab ya. Nah, bertanggung jawab. Nah, kan kalau lagi belajar, karena memang belajar itu tugas, maka kita harus belajar itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya rasa tanggung jawab, maka kita tidak boleh berisik, ya. Kecuali ketika diminta pendapat, itu baru boleh bersuara, ya kan? Tapi kalau lagi belajar, lagi ngobrol yang tidak penting, itu tidak boleh. Jadi ketika belajar harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga luas ya. Nah, jadi ketika dikasih tugas juga harus dikumpul tepat waktu ya, itu bentuk dari tanggung jawab juga. Kemudian tidak boleh menjelekkan teman, ini sama seperti menghargai teman tadi ya. Kemudian menghargai teman, menghormati sesama teman, saling menghargai teman, tertib dan menjaga kebersihan kelas. Nah, boleh ini ya. Tertib, ini tertib termasuk disiplin ya. Ya, tertib, jadi disiplin tepat waktu ketika masuk. Kemudian tadi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini tidak membuli teman, ini termasuk ke menghargai teman. Kemudian menghargai satu sama lain, udah masuk ya yang tadi. Kemudian kompak saat kerja kelompok. Nah ini sama dengan bekerja sama. Nah dari ini sudah kita dapatkan ada berapa nak? 5.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari kelas 10 TB2. Saya senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria dari kelas 10 TB2. Saya senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Akila dari kelas 10 TB2. Saya senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendi Sapitria dari kelas 10 TB2. Saya senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting.